Pendeta Apa Yusuf. kabar, Pak? Puji Tuhan, baik-baik. Haleluya, luar biasa. Ya, oke, terima kasih Pak Imron. Anda dengan murah hati mau berbagi kepada teman-teman, dan apa yang terjadi di dalam kehidupan Pak Imron ini akan sangat memberkati, akan memberi kekuatan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan akan menyadarkan, akan menerangi, mencerahkan bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, supaya kita jangan berlambat-lambatan untuk menolak, dan akhirnya manusia binasa karena tidak memiliki Tuhan yang benar. Justru hanya memiliki Tuhan yang didongengkan, dikarang, bahkan yang menyesatkan. Jangan sampai Anda mengalami seperti itu. Oke, Pak Imron, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Imron untuk bersaksi. Tentunya dimulai dari latar belakang dulu ya, Pak. Iya, Silakan, Pak Pak. Pendeta. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Shalom, selamat malam untuk rekan-rekan semua, baik yang di luar sana maupun yang di dalam sini. Saya akan coba memberikan kesaksian kehidupan saya tentang perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, saya akan coba cerita mengenai latar belakang saya. Saya dilahirkan di kota Mojokerto dari seorang pendidik, punya saudara 4, sekarang tinggal 3, yang satu sudah meninggal dunia. Dan latar pendidikan saya SD negeri, SMP pun juga negeri, SMA baru saya sekolah di SMA yang berbasis Islam. Saat itu saya pun dididik dari keluarga yang satu nasionalis, dari seorang bapak yang ibu juga tidak begitu mengerti agama, tetapi dia sangat keras sekali kalau mendidik saya, mengajari untuk berpuasa dengan sholat. Memang latar belakang dari keluarga saya semuanya muslim, bahkan nenek saya, mbah-mbah saya, juga buyut saya mungkin juga muslim, tidak ada yang di luar muslim memang. Nah, seperti itu memang saya di tiap maghrib disuruh sholat ke musola karena mbah saya punya musola, dari mbah dari ibu maupun adiknya mbah juga musola. Mbah dari bapak saya juga seorang haji di situ. Tetapi saya tentang keagamaan yang kita imani dulu itu memang saya kurang begitu taat ya, katakan seperti itu. Saya pun saya tidak pernah mondok dalam suatu mempelajari untuk memperdalam keimanan saya Islam waktu itu. Tetapi saya waktu SMP diajak sama rekan-rekan saya untuk belajar ilmu kejawen dan digabung dengan Islam waktu itu. Bahkan waktu itu masih kecil aja saya juga menimba ilmu seperti para orang yang tua, dituakan waktu itu. Bahkan saya pernah juga dibacok di punggung saya, waktu itu juga nggak bisa, karena ilmu yang kita pelajari waktu itu juga ilmu kejawen digabung dengan Islam waktu itu. Nah, saya meskipun disuruh sholat, disuruh ngaji di musola waktu itu, saya pun tidak bisa belajar, tidak bisa untuk membaca bahasa Arab, karena yang pertama takut dengan gurunya, karena waktu itu kalau nggak bisa dimarahi atau bahkan dihukum bersih-bersih seperti itu, nggak apa-apa, itulah memang teknis dan cara. Tetapi mungkin itu dengan memang karakter saya kepingin waktu itu merdeka, memang orangnya kepingin merdeka seperti itu, tidak terikat suatu apapun. Terus waktu SMA di sekolah Islam itu,
saya pun masih belum bisa membaca bahasa Arab. Kalau ada pelajaran bahasa Arab, saya paling takut dan bisa-bisanya kadang-kadang saya nggak bisa mengikuti karena takut ditunjuk, nggak bisa. Setelah itu kelas 3 SMA, masa sih saya backgroundnya sekolah Islam, saya nggak bisa membaca bahasa Arab. Mau belajar pun malu saya. Malu, belajar siapa? Saya malu, sudah besar nggak bisa bahasa Arab. Akhirnya saya coba membeli buku panduan Iqra. Nah, di situ saya gabung sendiri. Akhirnya sedikit demi sedikit bisa, sampai sekarang pun bisa membaca seperti itu. Tetapi ada kalanya memang dulu itu yang katanya tidak sesuai dengan makhrajnya, tidak sesuai dengan itu, memang tidak. Saya cukup bisa seperti itu. Bahkan yang lucu lagi, saya pernah disuruh baca, kan stiker kan ada Bismillahirrahmanirrahim itu. Saya yang nyuruh itu orang-orang teman saya yang Katolik. Kamu kalau Islam kamu bisa baca ini. Saya tidak bisa waktu itu SMA kelas 3. Betapa malunya saya seperti itu. Terus setelah SMA saya bekerja di luar kota, di Jawa Timur juga. Di situ saya bekerja. Saya juga seorang yang mania olahraga, baik tenis maupun badminton waktu itu. Saya pada tahun 1998, sewaktu saya olahraga badminton malam, di situ saya terjatuh, saya nggak bisa napas, umur saya di ujung tanduk, bahkan saya punya pikiran saya akan meninggal waktu itu. Terus saya diangkut dibawa pulang. Akhirnya saya pun divonis penyakit jantung koroner, penyakit jantung koroner. Pak Imron, ya, Pak Imron, maaf Pak, mic-nya mungkin bisa agak didekatin ke mulut Pak supaya suaranya bisa lebih besar Pak, mic-nya Pak. Ya. Oh iya, sudah. Ya. Nih. Mic-nya Pak, dia. Ya itu agak didekatin ke mulut Pak, bisa? Supaya suaranya lebih besar. Oh iya, enggak pakai mic ini. Oh, enggak pakai mic ya? Oh iya. Enggak pakai langsung, jadi otomatis saja pakai ini. Oh iya. Ya. Silakan Pak, lanjut Pak, silakan. Agak mundur dikit Pak, agak mundur dikit duduknya Pak. Oh, oke. Agak mundur, ya, biar kelihatan ya. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Tahun 98 Pak. saya terjatuh, tahun 98 saya terjatuh di lapangan badminton, saya terus divonis penyakit jantung koroner, saya pun enggak. Jalan pun kalau saya ngomong sedikit aja, ngap-ngapan nggak bisa, jalan kaki 25 meter aja sudah nggak bisa berlanjut di situ. Ternyata di situ tahun 2000-an diajak teman saya untuk mengikuti suatu pengajian di situ ya berbasis Islam, karena saya waktu itu agama Islam, untuk mengupas saya, meskipun saya nggak ngerti, hanya ikut-ikutan, nggak ngerti, karena tujuan saya hanya ingin kesembuhan waktu itu. Di situ memang ada peningkatan, tetapi tidak yang seperti sekarang ini. Terus saya mengikuti itu. Bahkan saya kalau malam disuruh mengamalkan wiritan itu, saya amalkan, saya rajin seperti itu, karena tujuan saya ingin ada kesembuhan waktu itu. Tetapi pengajian itu tidak berlangsung lama. Tahun 2007 mungkin sudah nggak ada, bubar. Terus saya dengan penyakit saya akan meninggal sebanyak 3 kali saya.
meninggal banyak 3 kali, tetapi saya tetap wirid yang telah diajarkan itu saya amalkan seperti itu. Bahkan saya sulit tidur, kalau tidur saya itu tarhim, sholat subuh adzan itu saya dengar, setelah itu saya bisa tidur. Hari-harinya seperti itu, tidurnya tadi siang. Pada waktu terakhir saya merasakan memang itu saya akan meninggal dunia. Istri saya mengasih minyak saya, minyak penghangat tubuh itu seperti itu. Saya pamit. Yang terakhir itu yang ketiga kali itu saya pamit kepada istri saya. Jen, kalau saya nanti meninggal, kamu jangan sedih, jangan nangis. Memang keadaan saya sakit seperti ini. Saya ingin tidur sendiri sampai di sana, di kamar yang sebelah, saya di sini. Istri saya memang orang yang tenang, memang itu. Ya, saya kan juga sulit tidur, tetapi pada tahun 2010, sekitar jam 1:30 malam, antara tidur dan tidak saya, karena kebiasaan tidurnya itu subuh setelah adzan itu saya memang tidak tidur. Nah di situ di kamar saya di ujung atas pojok ada sinar yang luar biasa terangnya, tetapi tidak panas, hanya suruh, tapi tidak panas, dingin. Di tengah-tengah ada sosok pakai jubah, pakai jubah, yang wajahnya handsome sekali. Saya pun nggak pernah melihat seperti itu. Beliaunya memandangi saya terus, saya mengap-mangap itu, megap-megap. Terus saya melihat memandangi ke atas itu siapa. Dia itu memandangi saya terus. Beliaunya di tengah-tengah sinar itu sambil memandangi saya. Terus akhirnya tidak lama kemudian beliau mengatakan dengan logat Timur Tengahnya yang ditulis dengan kata-kata hai. Beliau mengatakan kepada saya, hai putraku, kau jangan gelisah, kau jangan sedih, aku mengasihimu. Terus tangannya beliau di dada saya ditepukkan. Saya terbangun, saya nangis, merangkak, nangis nggak bisa dihentikan. Ruangan tengah dari kamar itu, akhirnya istri saya mendengar dan bangun menanyai, ada apa mas? Saya habis ada peristiwa seperti ini. Saya nangis, Mas Yana bilang kepada istri saya. Terus akhirnya istri saya, sudahlah cerita ini simpan aja mas untuk ngapain sendiri. Oke, saya simpan, saya sendiri. Di situ saya pun tidak menghiraukan. Terus berapa bulan atau ya berapa minggu atau bulan itu, saya coba cerita kepada Pak Ustadz saya mengenai kejadian perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus itu. Sama katakannya dengan istri saya juga mengucapkan cukup hanya disimpan untuk sampean saja. Terus saya diam. Nah disitulah saya pergumulan saya ini tidak menghiraukan pergumulan tambah dasar permasalahan tambah luar biasa ke saya. Saya bingung. Saya seperti mengapa seperti ini. Ya. Saya seperti ini. Terus selama 9 tahun seperti itu, saya pada waktu itu jaga pada suatu kegiatan di gereja. Saya penasaran bagaimana saya beribadatan orang Kristen itu. Saya izin kepada Bapak Pendeta Muda, Pak, saya boleh mengintip kegiatannya di gereja itu. Oh boleh Pak, boleh. Saya ngintip seperti ini karena saya takut ketahuan teman saya. Saya malu-malu, saya bilang, seperti ini. Terus di gereja lain juga pernah saya ngintip. Terus saya ada kegiatan suatu puji-pujian, kok saya
Padahal saya di pintu gereja itu sama teman-teman saya, terus saya teman saya dikasih mic untuk penghormatan pujian itu juga lari, akhirnya saya pegang, saya ngikuti, saya bilang, "Nuwun sewu Pak Pendeta, saya seorang Muslim, enggak apa-apa, tapi saya mau seperti itu." Teman saya itu getun, mengapa? Mau Pak Imron kok bisa tadi saya ngikuti? Ya itu nggak tahu saya. Nah akhirnya dari itu terus waktu berlalu pada tahun 2019 pada waktu Pilpres, saya menjaga di suatu desa, bekerja di suatu desa di sana. Nggak tahu saya main-main YouTube mendengarkan lagu Betapa Hatiku. Kalau nggak salah lagunya seperti ini, betapa hatiku berterima kasih Yesus, kau mengasihiku, kau memilikiku, dan seterusnya. Mengapa kok saya nangis? Nggak bisa diberikan. Mengapa kok bisa nangis? Saya mendengar lagu ini. Terus saya pulang mendengarkan, saya coba lagi, habis mandi mendengarkan lagu itu lagi. Saya menangis lagi. Mengapa menangis lagi? Saya menangis lagi di situ. Terus mengapa diri saya kok seperti ini? Akhirnya di situ seperti ada suara, janganlah kau berdiri pada dua tumpuan. Apa ini suara seperti ini? Kok saya malah seperti itu? Akhirnya saya pikir, oh iya, di dalam mulut saya mengatakan saya beragama Islam atau Muslim, mengapa di hati saya kok Tuhan Yesus, saya yakin Tuhan Maha Kuasa Maha segala-galanya. Nah di situ waktu demi waktu saya memberanikan diri untuk menyampaikan niat saya untuk masuk Kristen kepada istri saya, tetapi dapat penolakan. Saya coba lagi dapat penolakan karena takut saya apa? Kalau memaksakan diri saya bertengkar dengan istri saya. Karena saya nggak ingin saya bertengkar dengan istri saya. Akhirnya bagaimana untuk mensiasati seperti itu? Akhirnya kepribadian saya yang temperamen, sangat gede, pokoknya gitu, dengan tidak perhatian dengan keluarga karena waktu itu juga saya sakit. Akhirnya saya rubah, saya memperhatikan istri saya, memperhatikan anak saya. Di situ saya belajar nyuci piring, saya nyapu, saya membersihkan mata dan sebagainya. Disitulah istri saya melihat perubahan saya. Istri saya itu minta antar kemana saya antarkan. Akhirnya melihat itu, saya izin pun dapat penolakan. Ternyata untuk istri saya memberikan solusi. Gini Mas, sampean kalau pindah dibaptis, nanti milih aja tanggal kelahiran sampean agar sampean teringat seumur hidup. Istri saya kok bilang seperti itu, mengizinkan. Puji Tuhan, saya puji Tuhan, tidak ada pertengkaran, tidak ada keramaian di situ. Akhirnya tahun 2019 itu saya matur ke Bapak Pendeta, saya kebetulan kenal saya, tapi saya belum pernah ada kegiatan belum pernah ikut. Saya kepingin masuk, bagaimana caranya? Ada ini Pak Imron, ada kata kisasi, ada seperti ini. Loh Pak Pendeta nggak percaya dengan saya cerita seperti ini. Aduh Pak Imron, iya sudah. Nanti saya tapi diberi masukan sedikit mengenai Injil itu seperti itu. Akhirnya saya 2019 saya resmi dibaptis percaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pergumulan saya antara tahun 2010 sampai 2019 itu luar biasa sekali di situ. Akhirnya saya dibaptis. Saya waktu masuk Kristen tidak memperhitungkan
tidak memberhitungkan yang dikatakan mikul salib itu apa, saya tidak ngerti saya sama sekali. Terus resiko yang saya terima pun saya nggak ngerti. Saya tidak tahu risikonya. Entah saya akan diceraikan istri saya, entah saya nggak diakui anak oleh orang tua, diakui saudara, bahkan tetangga, bahkan teman-teman. Saya nggak memikirkan risiko seperti itu. Yang penting saya dibaptis masuk Kristen. Saya percaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu di dalam hati saya seperti itu. Kenyataannya setelah dibaptis, yaitu orang memandang saya sinis, yang lain, bahkan saya dipanggil murtad, dipanggil kafir. Saya diam aja, saya tersenyum, mungkin monggo silakan aja. Nah, seperti itu. Penolakan-penolakan seperti itu sangat luar biasa. Bahkan ada sekelompok teman saya memaksakan diri untuk agar saya kembali ke agama yang sebelumnya, Muslim, tetapi saya tidak, dalam kesaksian ini berupaya tidak mendiskreditkan atau menjelekkan agama yang pernah saya anut atau agama lain, tidak. Saya yang murni memberikan kesaksian tentang kehidupan saya. Di situ dipaksakan saya akan untuk ditarik ke agama yang sebelumnya itu saya. Tetapi saya kekeh, saya tidak dalam hati saya, tapi penolakannya saya tolak dengan bijak, dengan lembut supaya tidak ada ramai pertengkaran di situ. Nah, waktu itu mentok memang saya harus dipaksa seperti itu. Akhirnya saya sambil gurau saya, oke, untuk demi keadilan sekarang juga saya akan kembali kepada agama yang lalu, agama yang sebelum ini, sebelum Kristen saya pernah saya anut. Oke, dia senang. Akhirnya saya beri pilihan. Oke, sekarang juga rekan-rekan masuk ke Kristen, dan sekarang juga saya masuk ke Islam lagi. Nah, akhirnya tidak ada ucapan satu sama sekali, akhirnya membubarkan diri, tetapi tidak timbul suatu bersih tegang, tidak. Damai-damai saja kita dengan teman-teman, saya memang upayakan seperti itu. Nah, itu memang salib-salib yang luar biasa. Bahkan bule saya, paling saya orang Yadu, tokoh agama juga, dia juga ke saya juga seperti itu. Bahkan HP saya pun nomornya diblokir, monggo silakan. Bahkan memberi bocoran kepada orang tua saya, karena masuk Kristen itu orang tua saya nggak tahu dengan saudara saya. Akhirnya orang tua saya dikasih tahu oleh bule saya bahwa informasinya, apakah sampai tidak tahu kalau anaknya sekarang sudah masuk agama Kristen. Setelah ada informasi itu dari bule saya, ibu saya nggak bisa tidur, katanya selama 3 hari sulit untuk tidur karena memikirkan saya mengapa seperti itu. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat luar biasa memberi jalanku. Saya memang sebelumnya saya rutin untuk melakukan informasi kesaksianku, dan sebagainya saya penginjilan terhadap adik saya. Ternyata adik saya, puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat luar biasa. Adik saya juga ikut kepada saya. Nah, itu akhirnya saya bilang, kalau ibu setelah diinformasikan oleh bule saya tadi, akhirnya adik saya mendatangi ibu, dikasih tahu seperti itu. Akhirnya ibu pendengarannya kan Joko Pur akan sepuh usianya 80-an. Dia bilang, kalau gitu enggak apa-apa, kalau ikut orang yang pakai jubah, tongkat yang ada gambarnya, nggak bisa ngomong salib, gambarnya gini itu nggak apa, memang itu orangnya baik, silakan ikut itu. Puji Tuhan, sekali lagi saya sujud syukur. Kemudian mengapa ibu saya seperti itu mudah itu? Karena tiap malam saya doa dalam nama Tuhan Yesus agar beliau diurapi, dilawat dan dijamah, agar percaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu memang yang harus saya pikul seperti itu, untuk setelah saya percaya dengan Tuhan Yesus itu, karena di dalam, kalau nggak salah memang saya kurang begitu ngerti, tapi pernah saya dengar, karena namaku kau dibenci, kau ditiayap, bahkan kehilangan nyawa.
Tetapi barang siapa yang bertahan sampai dengan persudahan akan diselamatkan. Mungkin seperti itu Pak Pendeta, yang tadi saya dengan terus saya setelah saya percaya seperti itu, ternyata penolakan penolakan dari saya setelah masuk Kristen tidak lama kemudian istri saya meninggal. Istri saya meninggal, terus di situ saya bergumul dengan anak saya karena dengan kesedihan itu saya mohon kekuatan kepada Tuhan Yesus Kristus mengenai kehidupan saya. Tidak tahunya setelah clear anak saya move on dengan hanya meninggal dengan itu, ternyata anak saya melakukan penolakan yang kuat kepada saya tentang keimanan saya. Bahkan saya kalau mendengarkan lagu sedikit aja kedengaran dia marah-marah. Bahkan teman saya kalau datang ke rumah bincang-bincang masalah Injil sedikit kedengaran. Bahkan disuruh pulang untuk tamunya. Nah, itu penolakan-penolakan, tetapi saya tetap saya tidak mau berdebat hal kita putuskan tidak mau menjelaskan kedebatan, tetapi saya balik kasih sayang justru saya tambah perhatian, justru saya tambah ke anak saya. Nah di situ akhirnya di situ tahu saya meskipun seorang laki-laki sekarang tugasnya sebagai seorang perempuan juga masak juga orang-orang juga itu memang saya berikan kepada anak saya karena mamanya sudah nggak ada seperti itu untuk melawan penolakan anak saya terhadap saya. Bukan saya lawan dengan kekerasan, bukan saya lawan dengan bicara, tetapi saya buktikan dengan kasih sayang seperti itu. Terus waktu berjalan saya dengan teman-teman saya juga cerita masalah mengapa. Kalau teman saya tidak pernah tanya mengapa masuk Kristen, saya tidak akan ngomong masalah itu. Baru kalau ngomong mengapa sih Pak Imron kok masuk Kristen, baru saya jelaskan seperti itu. Nah, setelah saya menjadi orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, di situ tidak berhenti di dalam perjumpaan dengan beliau, Yesus Kristus. Beliau menunjukkan mujizat-mujizat kepada saya. Yaitu yang pertama, saya waktu itu jaga di pos, padahal di pos itu katanya angker, banyak dedemitnya, banyak jin setan dan iblis mungkin, yaitu sejenisnya. Nggak ada yang berani tidur di situ. Saya coba, saya tidur di situ. Ternyata betul, malam saya dirangkul sama sosok yang besar dari arah belakang. Bahkan saya pun sulit untuk bernapas waktu itu. Tetapi mengapa saya dari lontaran mulut saya, padahal pelajaran itu belum pernah saya dengar, belum saya pernah diberikan kepada saya, mengapa saya bisa mengatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang ada pada diri saya, lenyap akan kuasanya. Bahkan dia mendengarkan kata-kata seperti terpental ke pohon yang besar menjadi sebesar cacing itu yang mengkilat, akhirnya tak terbakar, akhirnya lenyap. Duh, mengapa seperti ini? Kok ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya? Terus saya curhat kepada Pak Pendeta Muda dari teman saya, Pak Sugeng. Pak, ada seperti ini tak pelajarannya? Oh iya Pak Imron, seperti ini. Makanya kalau ada apa-apa menggunakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya mikir begitu dahsyatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengenai hal seperti ini. Itu dahsyatnya. Terus tidak berhenti di situ lagi, ada lagi mungkin yang ketiga kalinya di situ. Saya pernah malam hari katakan tidur, dikatakan tidur kita dibawa ke alam lampau dulu di Timur Tengah. Di situ ada kumpul di lapangan, ada seorang perempuan yang kerasukan setan atau jin atau iblis dan sebagainya itu. Saya lihat, saya tahu di dadanya itu bergerak-gerak, bahwa saya mengatakan, wah itu
setannya mau keluar dari dadanya itu. Kelihatan. Setelah keluar. Mengapa dia itu lari seorang perempuan itu dan merangkul saya mengucapkan terima kasih. Padahal tidak mengenalnya. Tuh, padahal ini kan orang sana ini, nggak kenal. Kok mengatakan terima kasih pada saya? Saya terbangun di sini. Setelah menjadi orang yang percaya, itu pun tidak berhenti di situ perjumpaan, ternyata mujizat Tuhan Yesus Kristus ditunjukkan kepada saya, itu mendidik saya nanti supaya akan menjadi keimanan saya menjadi bertumbuh dan berbuah untuk bermanfaat bagi orang lain maupun diri saya dan keluarga saya. Dan sampai sekarang saya jalani kehidupan ini di dalam rumah dengan keimanan yang berbeda. Saya percaya dengan Tuhan Yesus Kristus, sedangkan anak saya tetap di Muslim, tetapi hidup berdampingan. Saya berikan kasih sesuai yang dicontohkan Bapak, yaitu hidup di alam ini Tuhan Yesus Kristus sebagai pribadi yang rendah hati, melayani, penuh pengertian dan bijak. Itu berupaya saya ke sana karena kamu hidup harus serupa dan segambar. Dengan bukti pembaptisan seperti itu, kita beranjak untuk meninggalkan pola hidup, pola pikir manusia yang lama, menjadi manusia yang baru. Itulah pergumulan agar di dalam perilaku kehidupan saya sampai roh meninggalkan raga saya, senantiasa untuk berbuat benar, Bapak dan berkenan dan sempurna. Saya kira begitu untuk kesaksian malam ini. Apabila ada kekurangan dan lebihnya mohon maaf, Pak Pendeta, bahkan untuk rekan-rekan yang sudah masuk pada link ini. Terima kasih dan selamat malam. Ya, baik. Terima kasih Pak. Sebuah perjalanan hidup yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya dan juga menyatakan kuasa-Nya. Dan memang Tuhan Yesus itu bukan huruf-huruf yang ditawarkan kepada manusia, tetapi Dia adalah firman. Firman yang ditulis di dalam buku supaya setiap orang bisa mengalami yang namanya kebenaran. Karena berinteraksi dengan Tuhan adalah sesuatu yang mutlak, harus dialami oleh setiap manusia. Karena bagaimana kita bisa mengatakan Dia adalah Tuhan kalau kita tidak berinteraksi, kalau kita tidak mengalaminya, kita tidak bisa merasakan. Justru karena kita merasakan, kita mengalaminya, maka kita bisa memastikan bahwa ini adalah Tuhan. Nah, Pak Imron mengalami mujizat, mengalami kuasa-Nya, mengalami hal yang sangat-sangat luar biasa di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya kita sangat perlu untuk memahami tentang konsep ketuhanan, ya, supaya Anda jangan disesatkan, supaya Anda jangan sampai terkecoh, ya, yang bukan Tuhan Anda anggap Tuhan, huruf-huruf dijadikan Tuhan, ditawarin dengan hal-hal yang membingungkan, yang menyesatkan, tetapi karena manusia tidak hati-hati, tidak teliti, tidak jeli, maka itulah yang mengakibatkan manusia banyak hidup di dalam bahaya, ya. Artinya bukan mempercayai Tuhan yang benar, tetapi justru disesatkan oleh sekelompok orang.